mikirin atau merhatiin cara penggunaan bahasa Indonesia kalian dalam sehari-hari itu udah benar atau belum? Nah, sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Widya Pertiwi dengan 040211853028. Di video kali ini, aku akan membuat video tentang penggunaan bahasa baku atau bahasa Indonesia yang mana masih sering salah dalam penggunaannya. Oke guys, Stop senyum-senyum ke shit's about to go down. halo teman-teman, coba deh kita perhatiin cara kita bicara sehari-hari. Mau itu di sekolah, di kantor, di kampus, atau di media sosial. Pastinya kita tuh sering sekali melihat penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa baku yang sering sekali salah. Tapi kata-kata yang kurang tepat tersebut malah justru lebih akrab di telinga kita. Kok bisa ya? Nah, hari ini aku akan membahas tentang penggunaan bahasa baku di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Simak sampai habis ya. Di lingkungan masyarakat, khususnya pada kalangan generasi muda, penggunaan bahasa non-baku sudah menjadi hal yang lumrah. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari, chattingan, atau bahkan campur aduk dengan bahasa asing. Akibatnya nih guys, bahasa baku seakan-akan hanya digunakan di situasi formal seperti sidang pidato, surat resmi, atau bahkan ujian sekolah. Kejadian ini bisa dimaklumi, karena bahasa memang hidup dan berkembang sesuai zaman. Akan tetapi, ketika kebiasaan menggunakan bahasa tidak baku merembes ke ranah formal, disitulah masalah yang muncul. Misalnya nih, ada mahasiswa yang menulis skripsi dengan kata sekedar, padahal yang benar itu sekadar. Atau ada pegawai yang menulis laporan dengan kata izin, padahal yang baku adalah izin. Kesalahan kecil ini sebenarnya sepele guys, tapi kalau kita biarin bisa membuat kualitas komunikasi formal kita menurun. Kesalahan-kesalahan seperti ini emang kelihatan sederhana guys, tapi kalau terus kita biarin bisa membuat orang jadi terbiasa menggunakan bentuk yang salah. Nah guys, aku ada beberapa contoh nih. Yang pertama ada apotek, bukan apotik. Banyak orang menyebut apotik ketika membeli obat, padahal yang benar kan adalah. Selanjutnya ada hafal, bukan. Dalam percakapan sehari-hari, sering terdengar, Aku udah hafal tuh lagu itu. Aku udah hafal nih jalan yang ini. padahal kan bentuk baku yang benar itu adalah. Nah, selanjutnya ada nomor, bukan. Masih sering loh kita temuin orang yang nulis nomor antrian, padahal kan yang benar adalah. Nah, selanjutnya ada utang, bukan. Kata hutang lebih populer, tapi menurut KBBI bentuk bakunya adalah. Selanjutnya ada cabai, bukan. Saat belanja di pasar, pastinya kita tuh sering banget ya mendengar orang-orang teriak atau bahkan ibu-ibu nih ngomong. Cabai merah fatal. Kilo. Padahal bakunya adalah. Nah, selanjutnya itu ada penulisan kata bulan yang masih salah. Contohnya itu adalah Februari, bukan. Di kalender kadang masih ada loh guys penulisan Februari, padahal kan bakunya Februari. Nah, contoh yang terakhir adalah detail, bukan detail. Bentuk baku dalam bahasa Indonesia adalah detail, meskipun pengucapannya sering terdengar seperti detail. Nah, dari itu semua, kalian bertanya-tanya nggak sih? Apa ya dampaknya kalau kita terus-menerus menggunakan bahasa baku yang salah? Yang pertama, kesalahpahaman makna bisa saja terjadi. Bahasa baku menjaga kejelasan arti, sehingga tidak ada tafsir ganda. Yang kedua, kredibilitas. Coba bayangin deh, kalau kamu seorang guru, dosen, atau pejabat, jika salah menggunakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, tentu wibawanya berkurang. Orang bisa menganggapnya kurang teliti atau tidak profesional. Yang ketiga, melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kalau generasi muda terbiasa menggunakan bentuk salah, maka lambat laun masyarakat akan menganggap bentuk salah itu sebagai sesuatu yang wajar. Nah, terus kalian bertanya-tanya lagi nih. Kok bisa ya generasi muda seperti sekarang ini salah dalam menggunakan bahasa baku? Nah guys, jadi yang pasti banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama itu adalah pengaruh kebiasaan sehari-hari. Karena lebih sering membaca atau mendengar bentuk yang salah, akhirnya mereka jadi menganggap itu benar. Yang kedua, minimnya perhatian pada KBBI. Padahal KBBI sudah tersedia secara online dan mudah diakses. Ketiga, budaya praktis dan cepat. Kalau kamu main game, kamu pasti pernah ketemu orang yang cenderung menyingkat atau menulis apa adanya, sehingga lupa memperhatikan aturan baku. Nah, terus kalian bertanya-tanya lagi dari itu semua. Gimana solusinya? Gimana cara mengatasinya? Baik, saran dari aku, kalian bisa membiasakan diri membaca dan menulis dengan bahasa baku. Misalnya nih, dalam menulis laporan, makalah, atau email resmi, biasakan selalu cek kata di KBBI.
Yang kedua, menggunakan media sosial untuk hal yang positif. Generasi muda bisa ikut mengkampanyekan menggunakan bahasa baku dengan cara kreatif. Misalnya, membuat konten lucu, meme edukatif, atau video singkat tentang kata yang sering salah. Yang terakhir atau yang ketiga, terbiasa dalam melakukan percakapan yang formal. Kalau kita terbiasa berbicara dengan bahasa baku di situasi resmi, orang lain juga pasti akan mengikuti kita. Ingat ya guys, menggunakan bahasa baku bukan berarti kaku atau kuno. Justru bahasa baku adalah identitas, profesionalitas, dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Jadi teman-teman, mari kita mulai dari diri kita sendiri, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama dalam situasi yang formal. Jangan sampai kesalahan kecil seperti nomor, hafal, Februari, cabe, menjadi kebiasaan yang turun-menurun. Karena dengan bahasa yang baik, kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang cerdas, berbudaya, dan bangga dengan bahasa Indonesia. Ingat ya teman-teman, bahasa adalah cerminan bangsa. Kalau kita bisa merawat bahasa Indonesia, berarti kita juga ikut merawat identitas bangsa kita. Bitches come and go.